Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC, bagian dari Ruang Taktik yang khusus membahas sepak bola tanah air. Dan di video kali ini, kita akan analisis pertandingan Persija versus Persita. Start yang impresif dari Persija mengawali musim baru BRI Super League. Mereka berhasil mengalahkan tetangganya Persita dengan skor telak 4-0. Meski baru awal musim, namun penampilan Macan Kemayoran terlihat menjanjikan, terutama dengan punggawa-punggawa barunya seperti Alano, Jordi Amat hingga Alan Cardoso. Mereka juga memainkan formasi hybrid yang berubah-ubah mengikuti fase, membuat pertahanan lawan harus menyesuaikan sekaligus mengacaukan marking mereka. Di samping itu, Persija juga mematikan serangan dengan formasi hybrid 5 back yang membuat Persita gagal mencetak 1 gol pun di laga ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Persija tampil dengan formasi 4-4-2. Rizky Ridho dan Jordi Amat diplot sebagai center back, diapit Rio Fahmi serta Alan Cardoso. Di sayap ada Arliansah serta Alano mengapit Fabio Calnego serta Van Basten di tengah. Namun menariknya adalah bagaimana Persija mengubah formasi dasar 4-4-2 ini menjadi formasi lain atau hybrid. Lihat saja di awal ini, shape ketika on possession menjadi 3-2-5. Rio Fahmi naik mengisi pos sayap sehingga Alano lebih ke tengah, sementara Alan Cardoso menjadi center back bersama Ridho dan Jordi Amat. Rotasi kerap dilakukan dan terlihat di sini Van Basten yang berposisi gelandang drop atau turun di antara center back, membuat Cardoso bisa melebar. Arli masuk ke tengah bersama Franca di ruang antar lini mengikat gelandang lawan, sehingga Calnego bisa progresikan bola ke depan. Ia kemudian mengirimkan umpan progresi ke Arli yang langsung balik badan serta lakukan tembakan. Dengan shape menyerang seperti ini, membuat Persija selalu punya 5 penyerang serta kelebaran maksimal yang dihuni pemain di sayap. Dari lebar lapangan, mereka bisa ciptakan peluang lewat kombinasi umpan antara Rio Fahmi dan Alano. Sayang peluang ini masih gagal. Kombinasi Alano dan Rio di sayap kanan jadi momok pertahanan Persita. Kali ini crossing data Rio setelah menerima umpan dari Alano berhasil didami Calnego, namun tendangan Franca masih tepat di pelukan Igor. Tidak heran jika awal gol Persija tercipta dari kombinasi dua pemain ini saat melakukan short corner. Terjadi situasi 3 versus 2 dan Alano berhasil memberikan operan ke Franca. Tak terkawal, pemain nomor punggung 10 ini mengirimkan cutback yang terlihat tidak sempurna, namun mampu disambar Rizky Ridho untuk jadi gol pembuka Persija. 1-0. Alano merupakan pembelian yang menjanjikan jika melihat aksinya di match pertama ini. Tidak heran jika pemain asal Brazil ini berhasil mendapatkan predikat Man of the Match. Yang menarik lagi dari Persija ada di fase bertahan. Meski di atas kertas menggunakan formasi 4 back, namun terlihat anak asuh Mauricio Sousa ini bermain dengan 5 back. Adalah Arliansah yang seorang winger turun sejajar dengan 4 back. Tujuannya jelas mematikan winger Persita yang melebar maksimal. Hal ini menarik lantaran tim Super League memang mayoritas mengandalkan sayap dalam menyerang, dan taktik ini antisipasinya. Persija melakukan press cukup tinggi. Di sini back mereka bahkan berdiri di garis tengah lapangan, sementara pemain lain melakukan press ke depan. Di area lawan ada Axel dan Gustavo Franca yang memberikan press kepada back. Di sini terlihat gelandang Van Basten dan Calnego melakukan marking terhadap gelandang Persita, sementara di area sayap Arliansah dan Cardoso yang naik juga melakukan hal yang sama. Ketika bola berhasil diprogresikan, Jordi Amat step up dibantu dengan Calnego yang menciptakan situasi menang jumlah dan bola berhasil direbut.
Press juga diberikan terhadap bek sayap dan gelandang Persita, yang membuat mereka susah melakukan progresi dari kaki ke kaki. Ini yang membuat mereka banyak kehilangan bola. Seperti di klip ini, di mana Arli melakukan press ke fullback, dan kalau Nego yang sudah menempel gelandang, langsung memotong bola. Pressing ketat ini memberikan gol-gol bagi Persija di babak kedua. Hanif Syahbandi yang baru masuk melihat Eber Besa yang coba melakukan build up. Tanpa menunggu lama, Hanif langsung melakukan press dan menjadi turnover bagi Persija. Ia langsung merangsek ke kotak penalti dan memberikan umpan yang sebenarnya bisa dipotong, namun bola muntah berhasil disambar oleh Alano. Proses menuju gol ketiga juga diawali dari pressing. Lagi-lagi Persija menerapkan garis pertahanan tinggi, sedangkan Van Basti dan Hanif melakukan marking untuk menutup opsi passing dari bek Persita. Karena sedikitnya opsi untuk lakukan progresi ke depan, long ball dilepaskan oleh bek Persita dan mampu dipatahkan Cardoso. Ia langsung melakukan kombinasi dengan Arliansa dan Hanif untuk membalikan serangan, yang kemudian ditutup dengan gol roket spektakuler dari Maxwell. 3-0, Persija unggul. Persija terlihat bermain lebih taktis dan progresif di awal musim ini. Terlihat di build up babak kedua ini, kiper melakukan delay. Ketika terpancing, Carlos Eduardo langsung mengirim long pass untuk melompati press Persita. Bola dikuasai dengan baik oleh Rio Fahmi yang langsung melakukan umpan kombinasi segitiga dengan Excel serta Alano, diikuti lari ke belakang lini oleh Franca. Permainan taktis disuguhkan, namun finishingnya masih melebar. Kunci Persija adalah kesadaran untuk selalu memberikan support yang terlihat di laga ini. Saat Witan membawa bola, setidaknya 4 pemain memberikan support. Terlihat juga Alano memposisikan diri pada ruang kosong di half space. Basti menerima bola dari Witan yang ia lanjutkan langsung ke Alano. Pemain berusia 30 tahun tersebut mengontrol bola dan menempatkan di depannya, yang dilanjutkan dengan sepakan keras menghujam gawang kiper terbaik musim lalu untuk keempat kalinya. Persija menguasai possession dan nampak lebih klinis serta efektif dalam mengalirkan bola ke depan. Total mereka mencatatkan 450 operan, di mana jika dibandingkan dengan Dewa United di match lain, mencatatkan lebih banyak operan yaitu 471, namun kesulitan mencetak gol. Overall, laga ini cukup memuaskan dari segi penonton maupun netral. Macan Kemayoran mampu bermain possession namun efektif, di mana beberapa tim justru kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan. Tentu, perjalanan Super League masih panjang dan keseruan tim-tim lain akan kita bahas selanjutnya.